kebaktian dengan tema compassion yang akan dilayani oleh pendeta Pitu Bali. May I welcome everyone here at Maranatha. We worshiping with Maranatha, nurture our faith and hope and love one each other. We are grateful to have all of you with us here today. Marilah kita buka kebaktian hari ini dengan lagu Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Puji syukur ya Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima hari lepas hari. Engkau memberkati kami di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan. Puji syukur atas berkat-Mu itu ya Tuhan. Kami pada saat ini untuk mendoakan song leader, singer, pemain musik ya Tuhan, biarlah mereka boleh memberi semangat kepada jemaat untuk bernyanyi bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Pastor Ipi yang akan membawakan firman Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengar kata-kata yang daripada-Mu yang disampaikan melalui Pastor Ipi. Ya Tuhan, sertai
beliau, agar apa yang dikatakan boleh kami mengerti dengan jelas dan baik, dan kami boleh menjalankan firman itu dengan benar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Roh Kudus, ya Tuhan, biarlah bekerja di dalam hati kami, agar kami boleh terbuka untuk menerima firman. Kami naikkan doa jauh kita pada sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Pada bulan Juli ini kami bersyukur bahwa kita bisa merayakan ulang tahun dari 2 jemaat yang spesial, Tante Juliana waktu tanggal 2 Juli dan juga ibu saya sendiri. Kemarin beliau berusia 101. She had me when she was 8 years old, okay? Nah, lagu ini saya pilih karena Tante Juliana senang lagu-lagu lama, dan juga ini adalah salah satu lagu favorit ibu saya, El Shaddai. berumur 89 tahun sekarang. Tadi saya lupa sebutkan. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu yang berikutnya, Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biarlah
menyapa rekan-rekan di ruangan ini. Salam sejahtera, penuh berkat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Kita bahagia sebab Tuhan hidup di dalam hati kita. Dan saya gembira kita berbakti dengan anak-anak Tuhan. Let's greet our brothers and sisters in Christ. We are thrilled to have you here with us today. We hope you feel at home. His blessings and peace be upon each one of us today. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Lagu yang terakhir sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta Pipi Dali dengan tema compassion. Marilah kita menyanyikan lagu yang terakhir ini, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan
Tes dulu. Cuma silakan duduk semua. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di mana-mana. Engkau adalah Allah omnipresent, Allah yang maha hadir. Engkau hadir di hati kami. Engkau hadir di siang hari. Engkau hadir di kegelapan malam. Engkau hadir ketika kami menyanyi dan beribadah. Engkau hadir ketika kami bekerja. Engkau hadir ketika kami tidur beristirahat. Engkau mengipari kami. Engkau mengelilingi kami dengan kehadiran. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam Kristus, dan kami berharap Engkau berkenan berbicara kepada hati kami melalui pemberitaan firman-Mu. Ya, sejak pembacaan kitab suci hingga pemberitaan firman, semuanya itu oleh Roh-Mu yang kudus dipakai untuk berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Ayat 25 hingga 37. Sambil mengikuti bacaan yang tertera di layar, saya akan membacakannya dalam terjemahan NIV. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this, and you will live." But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn,
and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Saudara sekalian, sekarang ini zamannya informasi bisa datang dengan cepat. Kita tahu itu. Tanya Google, tanya ChatGPT, langsung keluar jawaban. Tetapi kita tetap butuh kecakapan untuk mengajukan pertanyaan yang benar. We live in a time when information comes fast. Just ask Google or ChatGPT. You can get instant answers. But still, we need the skill of asking the right questions. The more precise the questions, the more accurate the answer. Semakin tepat kita bertanya, semakin jawaban yang kita peroleh tepat. Jadi pertanyaannya harus benar dulu. Hari itu ada seorang pria ahli Taurat ajukan pertanyaan kepada Yesus. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu terdengar jawaban Yesus, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. A religious scholar once asked Jesus a question. What must I do to inherit eternal life? Jesus replied, do this and you will live. Orang itu tanyanya tentang hidup kekal, eternal life. But Jesus menjawab dengan live. Kamu akan hidup. Jesus made a correction here. Rupanya pertanyaan orang itu salah. It seems something was wrong with his question. He asked the wrong question. Dia bertanya tentang hidup kekal. Yesus menjawab tentang hidup. Salahnya di mana? Where was the mistake? Rupanya orang itu menganggap hidup itu sebagai kata benda, noun, bisa dimiliki, punya. Bahkan dia ingin memiliki hidup yang kekal. Hidup itu dianggapnya sesuatu yang bisa dimiliki. The man saw life as a noun. Something could be owned. His concern is to have, to possess. He even wanted to possess eternal life. Padahal bagi Yesus, hidup itu kata kerja, verb, not noun. Itu sebabnya dia menjawab, perbuatlah begini, then you will live. Hidup ini untuk dijalani, bukan dimiliki. Hidup tidak bisa dimiliki, sebab hidup itu milik Tuhan.
Hidup itu hanya bisa dijalani dengan baik supaya tidak sia-sia. To Jesus, life is a verb. Do this and you will live. Life is meant to be lived, not owned. Life cannot be possessed because life belongs to God. It can only be lived. Live well, so your life won't be in vain. Hidup itu untuk dijalani, bukan untuk dipunyai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menjalani hidup dengan baik? How do we live life well? Jawabannya sederhana. The answer is compassion. Belas kasihan. Itu yang ingin Yesus sampaikan lewat perumpamaan yang disebut the Good Samaritan parable. That's what Jesus wanted to show through the parable of the Good Samaritan. What is compassion and how it is practiced? Apa dan bagaimana melaksanakan compassion itu? Itu tema kita hari ini. Saudara, pertama-tama, sekali lagi bergantung pada pengertian kita tentang memiliki. It depends on how we understand the concept of possessing. Dalam perumpamaan ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama, ada orang yang ingin hidupnya itu memiliki terus. Punya, dan punya. Punya ini, punya itu. Pokoknya orientasinya punya. Apapun dilakukan untuk menambah kepunyaan. Dalam cerita ini itulah para penyamun, robbers. Ini jenis orang yang haus memiliki, bahkan tidak segan mengambil yang bukan miliknya atau mengambil milik orang lain. In this parable, there is someone who lives just to possess more, to have, to gain this and that. Everything revolves around having. They will do anything to gain more. That is the figure of the robbers in this story. These are the people who are greedy for possessions, even stealing what isn't theirs or taking what belongs to others. Orang lain kerja keras, dia tinggal ambil. Seperti di LA ini pernah ada cerita seorang pedagang taco kaki 5. Dari kerja dari pagi sampai malam hari dia berbenah, sudah mau pulang, jualannya sudah habis. Terus datang perampok untuk mengambil seluruh uang hasil penjualan hari itu. Tega amat. Others work hard and they just take.
like a street taco vendor cleaning up after a long day, and then a thief comes and steal all the day's earnings. Heartless. Manusia itu bisa heartless, tidak punya belas kasihan, tega. Kalau di Indonesia sekarang terkenal istilah pelakor. Yang suka sosial media tahu itu artinya mengambil laki orang. Ya. Jadi yang diambil bukan cuma barang, orang pun diambil. Itu kalau mentalitinya robbers, mau ambil, punya, dan punya. Belum punya ini, cari. Punya ini, masih butuh yang lain lagi. Kalau tidak punya itu sudah punyanya orang lain, ambil sama saya. Itu robbers. Saudara sekalian, ada kalanya bahkan hewan masih lebih baik daripada manusia yang without compassion. Baru-baru ini ada cerita seekor anjing kan, yang menyelamatkan seorang anak 3 tahun korban bencana flood di Texas. Anak itu didampingi oleh anjing itu sampai diselamatkan 3 hari. Anjing itu menyelamatkan seorang anak, padahal itu bukan anjingnya. Itu ketemu sama-sama dalam satu bencana yang sama. Sometimes even animals are more compassionate than humans. Like a dog in Texas that saved a 3-year-old child during a flood. Itulah manusia jenis penyamun, hanya tahu memiliki, serakah untuk punya, tidak peduli, pokoknya saya mau punya lebih dan lebih lagi. That's the robber type person. Always hungry to have more, doesn't care, just wants more and more and more. Robbers, the first type of people. The second type of person is someone who just wants to protect what they already have. This is mine. Don't touch it. Jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang pokoknya selalu cuma mempertahankan yang dia punya. Saya punya ini, jangan ganggu apa yang saya sudah punya. Dalam cerita ini, itulah imam dan orang Levi. In this story, these are priests and the Levites. Mereka ini punya jabatan penting. Mereka punya jubah kehormatan. Mereka punya urusan-urusan banyak yang harus diselesaikan. Mereka punya keamanan diri yang harus dijaga. Mendekati korban perampokan yang nyaris telanjang itu sangat berisiko. Berisiko kotor, repot, bahkan bahaya. Apa yang saya punya jangan sampai hilang karena saya berhenti di jalan. Lebih baik menghindar, melewatinya dari seberang jalan. They had important positions. I mean the Levite, the priest. They had honorable robes, responsibilities to care, and personal safety to protect. Approaching the beaten up, half-naked victim was too risky, dirty, inconvenient, even dangerous. Better to avoid. So
they passed by on the other side. Orang seperti ini nggak sampai mengambil milik orang lain, tapi juga nggak mau miliknya diganggu. Mereka juga mengutamakan memiliki, walau tidak sampai brutal serakah kayak yang pertama robbers. Tapi mereka juga bisa tega, bukan tega berbuat jahat, actively berbuat jahat, bukan. Tapi mereka bisa tega untuk tidak berbuat baik. Mereka bisa tega untuk diam saja, tidak peduli. Indifferent, pelit, tebal rasa, nggak mau ikut-ikut, menghindar saja. Seperti dua pejabat agama itu. This kind of person doesn't steal, but also won't let anything disturb what they already have done. They too are focused on possessing, though not as brutally greedy. Still they can be heartless, not by doing evil, but by doing nothing. Indifferent, hardened heart, unwilling to care, cold enough to simply walk away. Just like those two religious officials. Itu jenis orang kedua, imam dan orang Lewi, yang tidak peduli. Tokoh ketiga ini adalah yang menjadi sorotan kamera, seorang pedagang Samaria. Dia punya segala, dia memiliki semua, tetapi dia tidak segan berhenti di tengah jalan, berbuat sesuatu, berbagi miliknya. Dia berbagi apa? Berbagi waktunya. Bagi saudagar, time is money. Berhenti itu berarti dia kehilangan waktu, tapi dia memberikan waktu. Semua urusannya jadi tertunda. Dia juga berbagi tenaganya. Dia turun, meminyaki, membalut, merawat luka orang itu dengan pertolongan pertama. Dia juga berbagi kendaraannya, keledai tumpangannya ditumpangi korban rampokan itu. Dia juga berbagi uangnya, dia bayar obat, makanan, dan penginapan. Dia berbagi integritas, nama baiknya jadi jaminan. Anda lihat, this third character is the one who highlighted in the spotlight, the Samaritan trader. He had everything, owned much, but he willingly stopped, acted, and shared what he had. He shared his time, everything he has. He shared his energy. He shared his money. He shared his vehicle, the donkey. He shared his integrity. Orang seperti ini tahu hidup itu bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijalani dengan baik.
Hidup itu bukan benda untuk dimiliki, tetapi amanat untuk dilaksanakan. This kind of person understands that life is not to be owned, but to be lived well. Life is not a thing to be possessed. It is a mission to be carried out. Saudara, banyak orang yang menjelang meninggal menyesal, regret. Tapi regretnya bukan karena tidak punya ini dan tidak punya itu. Perhatikan, orang yang sudah meninggal, tidak ada yang meninggalnya dengan penyesalan, aku kok belum punya ini, belum punya itu. Kok sudah mau meninggal tak mikirin punya apa. Yang dipikirin apa? Yang membuat regret mereka, saya belum berbuat ini dan belum berbuat itu. Perhatikan, that is life all about doing something, not having all. Orang itu menyesal bukan karena tidak punya apa, tetapi belum berbuat sesuatu apa. Many people at the end of their lives don't regret what they didn't have, but what they didn't do. Because life truly is a verb, not a noun. Just as Jesus said. Notice all the verbs used to describe what the Samaritan did. Kalau Anda baca Alkitab, yang dilakukan oleh orang Samaria itu semua pakai membalut, merawat, menurunkan, menaikkan ke keledai, mengeluarkan uang, dia berbuat terus sesuatu sebab dia tahu hidup ini untuk dijalani dengan baik, with compassion. Semua perbuatannya itu motornya satu di sini, namanya adalah compassion, belas kasihan. Ayat 33 berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita banyak mendengar orang bilang semua itu tergantung mindsetnya orang. Tapi Yesus juga bicara lebih jauh, semua itu tergantung heart setnya orang. Bukan cuma mindset yang penting, heart set itu penting. Itu namanya compassion. Jantung hatinya orang beriman itu ada di sini, compassion. Saudara sekalian, he was moved with compassion, tergerak oleh belas kasihan. Hati yang seperti ini, saya menyebutnya hati yang longgar. Karena hatinya longgar, mudah bergetar. Karena hatinya longgar, dia mudah tersentuh, mudah tergerak. Longgar, goyang, tidak kaku, tidak ketat, tidak lekat, dan yang namanya milik, kepunyaan. Kalau hati kita itu tightly attached dengan yang namanya milik, hati kita tidak longgar lagi. Hati kita tidak punya ruang longgar untuk mikirin orang lain, untuk ngurusin kebutuhan orang lain, untuk bersimpati dengan kesusahan orang lain,
untuk berbagi, meringankan beban orang lain. Gak ada. Hardened heart. Hati yang keras, tidak longgar, tidak punya ruang. Karena dia sudah lekat nempel pada semua yang menjadi miliknya. Tapi hati yang longgar, tidak. A heart like this, loose, spacious, so it can move, can be touched, and be stirred. It is not stiff or rigid, because it is not attached tightly to possessions. Saudara, kalau kita mau punya hati yang longgar, kita harus membiasakan diri untuk mengambil jarak dari semua yang kita pandang milik. Jangan terlalu attach pada milik. Sebab semua dalam hidup ini miliknya Tuhan. Kalau dalam sekejap Tuhan mau ambil dari kita, bisa? Bisa. Tidak ada yang kita miliki dalam hidup ini. Semua milik itu milik Tuhan. Oleh karena itu jangan hati kita attach pada milik. Kalau Tuhan mau milik yang ada pada kita itu dibagikan, bagikanlah. Waktumu, tenagamu, harta bendamu, uangmu, kecakapanmu. Jika Tuhan mau suatu saat itu dibagikan, di-share, dipakai, disalurkan untuk sebuah kebutuhan yang lebih besar daripada dirimu, kalau hatimu longgar, engkau akan menjawab, silakan Tuhan, ini milikmu. To have a heart that is loose, we need to train ourselves to detach from what we call ours. There is no ours, actually. Don't cling too tightly to possession, because everything in this life belongs to God. Time, energy, wealth, money, skills, they are all God-given. If someday God wants them to be shared or used to meet a need, if you have a loose heart, you will say, yes, Lord, this is all yours. That is compassion. Itulah hati yang berbelas kasih. Oh, apakah compassionate heart itu hanya berguna untuk orang lain? Jawabannya tidak. Jangan khawatir. Tuhan tidak akan berhutang pada Anda. Jika Anda berbelas kasih pada sesama, Tuhan pasti mencurahkan belas kasih-Nya kepadamu. Dulu waktu kami masih di Indonesia, saya dan istri pernah diperhadapkan pada sebuah kebutuhan yang lebih besar di keluarga besar. Kami perlu sharing. Tapi kami bukan orang kaya. Jumlah uang yang kami bagi artinya besar buat kami. Tapi waktu itu saya dan istri memutuskan, kalau Tuhan memang mau ini, ya harus dibagi. Akhirnya kami membagikan sebagian dari harta yang kami punya. Sudah lewat. Minggu depannya saya pergi keluar kota melayani di sebuah gereja. Selesai melayani,
Seorang pria datang pada saya. Saya tidak kenal dia. Dia menyalami saya, berterima kasih untuk pelayanan saya. Lalu dia menyerahkan satu amplop. Pak, ini berkat Tuhan untuk Bapak. Saya tidak bisa menolak, menerimanya dengan syukur dan berterima kasih kepada orang itu. Waktu saya buka, jumlahnya persis dengan yang kami keluarkan minggu lalu. Ketika Tuhan menggerakkan kami untuk berbagi, kami memberikan. Dalam waktu 1 minggu, Tuhan gantikan tepat dengan jumlah yang sama. Saya sampai gemetar. Kenapa jumlahnya bisa sama? Karena Tuhan mau mengatakan, saya membalasnya sekarang padamu. Itu milik. Jika kamu rela berbagi, sekarang saya pun mengembalikan tanggung jawab lagi kepadamu. Jangan khawatir, saudara. Kalau Anda punya hati berbelas kasihan, Tuhan tidak akan tinggal diam. If you show compassion to others, God will surely pour out His compassion on you. Ada satu manfaat yang terbesar. Kalau Anda punya hati berbelas kasih, apa manfaat yang terbesar? Pertanyaan saya dulu. Tahukah Anda, compassionate heart itu hatinya siapa? Sebenarnya siapa yang punya compassionate heart? Kalau Anda baca Alkitab, itu hati Yesus. Alkitab banyak mencatat tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yang punya compassion itu Yesus, itu hati Yesus, itu hatinya Allah. Kalau hati berbelas kasihan ada pada kita, padahal itu hatinya Yesus, maka kita berada dalam satu gelombang dengan hati Yesus. Dan kalau kita berada dalam satu gelombang dengan hati Yesus, kita lebih gampang mendengar suara Yesus. Saudara, bukankah dalam hidup ini kita punya banyak pertanyaan? Ini boleh enggak ya Tuhan? Yang ini atau yang itu Tuhan? Jalan mana yang harus kutempuh Tuhan? Tuhan, haruskah saya berangkat sekarang atau saya harus menunggu? Tuhan, bolehkah saya pilih orang yang ini bukan orang yang itu? Kita punya banyak pertanyaan kan kepada Tuhan. Kalau kita punya hati yang dekat dengan hati Yesus, kita akan lebih mudah mendengar suaranya. Itu manfaat terbesar Anda punya compassion. Ada suami istri yang sudah sehati. Kadang-kadang cuma saling tatapan mata, kedip-kedipan saja, sudah tahu maksudnya apa. Right? Mengapa? Karena mereka sudah sehati. Bahasa hati itu jauh lebih penting dari semuanya. Kalau Anda punya hati yang sama, Anda tidak perlu banyak kata. Anda ngerti, I got you. Bayangkan itu dengan Tuhan. Kalau Anda punya hati yang mirip hati Kristus, Anda akan lebih mudah mendengar suara Yesus di tengah kebisingan hidup kita sehari-hari. Sebab Tuhan itu sebenarnya selalu bicara kepada kita, bukan di telinga, tapi di hati. Oleh karena itu kita perlu set hati kita
pada gelombang yang tepat. Siaran radio itu bisa ditangkap tidak suaranya? Bisa. Kalau apa? Kalau Anda putar channelnya di gelombang yang pas. Kalau gelombangnya nggak pas, bunyinya apa? Kresek, 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 kresek. Hidup yang bising akan yang terdengar cuma kresek, kresek, kresek. Anda tidak bisa dengar suara Tuhan. Kresek, kresek, tok. Tapi kalau Anda punya hati yang setnya betul, diset dengan channel yang tepat, Anda lebih mudah mendengar. Yang kresek-kresek itu jadi jelas. Tapi harus diset dulu kan? Nah, settingnya itu namanya compassion. Kalau Anda punya hati yang compassionate seperti hati Yesus, Tuhan akan lebih mudah berbicara kepada kita. God is always speaking to us, not to ears, but in our hearts. That's why our hearts must be set to the right frequency, tuned to the right channel. It is called the channel of compassion. When our hearts are set there, the voice of God becomes clearer to us. Just like a couple who are deeply connected in hearts, they just look at each other and know what to do. It is the language of the heart. So, if we want to hear His voice more clearly day by day, let us ask for a heart like Jesus. Loosen heart. Have compassion like Jesus. If God asks you to do something, don't refuse. Give your time when needed. Give your attention to listen. Give your energy to help. Give your voice to encourage. Give your money to ease others' burden or to bless others. Loosen your heart so that compassion of Christ may constantly flow through your life. Jika kita ingin mendengar suara Tuhan dari ke hari lebih jelas, mintalah hati seperti hati Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu. Itu kan nyanyian kita. Berikan ku hati seperti hatimu, Yesus. Longgarkan hatimu. Punyailah belas kasihan seperti Yesus. Kalau Tuhan suatu saat memintanya dari Anda dan saya, jangan tolak. Longgarkan hati. Berikanlah waktumu kalau itu diperlukan. Berikanlah apa yang kau punya kalau itu bisa meringankan. Kalau Tuhan meminta, jangan menolak. Berikan tenagamu untuk membantu. Berikan suaramu untuk menguatkan. Berikan uangmu untuk meringankan beban dan untuk memberkati. Longgarkan hati supaya belas kasihan Kristus itu terus mengalir ke dalam dan melalui hidup kita. Amin.
Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dirimu, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dirimu, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi, dengan memberi kami berdoa, dengan mengampuni kami juga diampuni, dengan menyerahkan diri kami gabungkan hidup baru dengan mati suci kami dilahirkan dalam Terima kasih Pendeta Pipi atas firman-Nya yang begitu indah. Semoga kita bisa mempunyai hati seperti Yesus. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan saudara Eva. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Mari saudara, saya undang saudara untuk bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami kembali diingatkan untuk kami tidak terlalu attach dengan apa yang kami punya, karena semua itu adalah berasal dari Tuhan dan kami hanya dipinjami oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat semua apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk memberkati kami, untuk mengingatkan kami Tuhan tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Pipi, kemanapun dimanapun hamba-Mu ini melangkah, pelayanannya Engkau memberkati, urapan-Mu turun atasnya hari lepas hari. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, bahkan jemaat yang dia pimpin Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk jemaat di Maranatha. Kami mau berdoa Tuhan untuk Kohandi yang saat ini Tuhan menantikan Tuhan jawaban Tuhan tentang Tuhan, obat-obatan tentang apa yang dia perlukan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan sendiri Tuhan lewat tangan dokter yang Engkau sudah pakai untuk mengobati Kohandi. Tuhan juga pakai Ciliani untuk menjadi terus tiang doa, menjadi terus penyelamat Tuhan buat Kohandi. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu ini. Betapa setia mereka Tuhan mengiring Engkau, kami melihat. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para senior di tempat ini. Kami mau berdoa khusus Tuhan untuk Tante Yuliana, untuk Tante Olga. Tuhan, dengan kesehatan mereka di usia senja mereka, biar kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kehangatan, Engkau memberikan tiang awan tiang api-Mu untuk kedua senior kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Tante Nita, untuk Tante Oni, untuk Tante Riana, untuk Tante Sulis. Tuhan, Engkau menyertai. Tuhan, Engkau menolong Tuhan para senior ini. Engkau juga tolong tim Udon, Engkau tolong juga Kokehin, untuk Steve yang tidak bersama dengan kami, untuk Tante Christina juga, untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian. Engkau juga menolong mereka. Engkau Tuhan menyertai dimanapun mereka berada. Tuhan, bawa mereka kembali kemari Tuhan untuk bersama-sama beribadah, untuk sama-sama mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pengurus di tempat ini, untuk leader-leader di Maranatha ini. Tuhan, urapi mereka, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka Tuhan hati untuk terus menjadi berkat dimanapun kemanapun mereka melangkahkan kaki. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengurapi mereka, Engkau memakai mereka Tuhan untuk terus Tuhan Yesus untuk mengembangkan gereja Maranatha ini bersama-sama dengan jemaat Maranatha. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami di tempat ini yang membutuhkan izin tinggal, membutuhkan status di negeri ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan mereka Tuhan waktu untuk tetap terus bersabar, untuk tetap terus berdoa berharap kepadamu Tuhan. Untuk yang membutuhkan pekerjaan juga Tuhan, tolong supaya pekerjaan mereka boleh dapatkan, supaya mereka tetap terus boleh melangsungkan hidup mereka di negeri ini. Engkau membawa kami semuanya Tuhan datang ke negeri ini bukan kebetulan, tapi Engkau punya maksud, Engkau punya tujuan Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Biar kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau lah yang empunya hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pemain musik, para song leader, para Tuhan pemerhati di gereja ini. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan tahu Tuhan hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau menjaga, Engkau menjamah hati kami untuk tetap terus setia, semakin setia mengiring Engkau. Tuhan, kami mau berdoa untuk Tuhan negara Amerika, tempat di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai, Engkau menjamah Tuhan presiden yang ada, Engkau menjamah Tuhan para wakil-wakil rakyat yang ada di negeri ini.
Tuhan pakai mereka Tuhan, untuk Tuhan boleh negeri ini kembali kepada In God We Trust. Untuk Tuhan state yang terkena bencana alam, kami terus berdoa supaya Engkau memberikan Tuhan para Tuhan yang terkena bencana kekuatan untuk tetap terus mengangkat tangan mereka kepadamu. Berikan mereka Tuhan hati untuk setia kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan sudah memberkati Indonesia. Engkau juga Tuhan terus memakai Tuhan para hamba Tuhan, para Tuhan sahabat-sahabat kami yang masih terus setia kepadamu untuk berdoa terus untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia akan pulih kembali. Indonesia akan kembali Tuhan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Israel, biji mata Tuhan. Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang akan tetap terus Tuhan memulihkan negara ini, supaya Tuhan, negara ya Tuhan, rakyat yang begitu keras kepala, tegar tengkuk ini, Tuhan lembutkan hatinya untuk tetap terus Tuhan mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami diberkati, kami dipulihkan, kami diampuni, dan kami percaya Tuhan, kami pulang keadaan kami tidak akan sama seperti pada waktu kami datang. Kami akan dimerdekakan, kami akan tetap terus melangkahkan kaki kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Doa kami yang penuh dengan kekurangan ini kami peralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Shalom, salam damai semuanya. Welcome Ratna, udah lama ketemu. Ya, dan hari ini ada juga yang berulang tahun selain Tante Yuliana dan mamanya Cimarta, yaitu Iin dan menantu ya, Anton ya. Hendra. Oh, Hendra, sorry. Yang Anton yang mana ya? Oh, saudaranya Cioni, oke. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Musiko, dan hari Rabu seperti biasa ada persekutuan doa melalui Zoom jam 8 malam. Semoga kita semua mempunyai hati yang berbelas kasih seperti Tuhan Yesus, seperti firman tadi. Ya, memang Tuhan Yesus hatinya itu ya. Dia malah gak bermusuhan dengan musuh-musuhnya ya. Tidak bermusuhan dengan orang yang bersalah, malah dia musuhnya adalah orang-orang Farisi. Interesting. Jadi mari kita semua berbelas kasih, bukan hanya masalah uang ya, bukan masalah waktu, tapi juga masalah kita mengampuni dan berbelas kasih pada orang yang bersalah, dan mungkin yang berdosa kita juga punya rasa belas kasihan. Kita mau berdoa untuk Hendra dan Iin yang berulang tahun. Silakan maju ke depan dan nanti akan didoakan oleh Pastor Bibi. Lalu sebelumnya Pastor Marana. Banyak mau diungkap sekaligus dengan benediction, doa untuk itu. Ya, Diungkap sama-sama. diakhiri dengan benediction. Marilah kita berdiri menyanyikan lagu Maranatha. Kemudian benediction follow with Ya, sebelum berkat kita akan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun ini. Di catatan saya ada nama Brigita ya, ulang tahun. Oh, Iin dan Brigita ini sama ya. Saya jelas karena nama yang ada di sini Brigita. Baik, saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hidup ini adalah pemberian. Setiap hari Engkau memberi kami anugerah, kasih karunia, rahmat yang segar setiap pagi. Bukan hanya setiap tahun, tapi setiap hari. Tapi saat ini Tuhan, setahun berselang, kalau Tuhan mengaruniakan pertambahan usia kepada saudara-saudara kami ingin berhenti sejenak dalam ucapan syukur menghadap Engkau
berterima kasih, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bersama saudara-saudara kami ini untuk Tante Yudiana, untuk ibunda dari Ibu Marta, untuk Priscilla, untuk Hendra, dan juga untuk Iin atau Brigita. Tuhan, kami bawa nama saudara-saudara kami ini, orang-orang yang nama-namanya ada di hati Tuhan. Kami berdoa supaya kepada mereka diberi kesempatan untuk mengalami sukacita-Mu. Mereka diberi opportunity untuk bisa mengecap dan melihat kebaikan-Mu. See the goodness of God. Tuhan, kami berdoa supaya mereka dalam sukacita mereka boleh merayakan dalam syukur hidup yang Tuhan beri, dan makin bertekad untuk selama Tuhan masih memberi hidup, mereka menjalaninya dengan sebaik mungkin, dengan hati yang berbelas kasih, dengan hati yang penuh cinta. Dan biarlah cinta pun dan belas kasihan dengan demikian mengalir terus dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dengan panjang usia. Tuhan memberkati mereka dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Tuhan memberkati mereka dengan kebahagiaan hidup. Engkau memberkati dalam pekerjaan. Engkau memberkati dalam keluarga rumah tangga. Engkau memberkati mereka dalam ibadah dan pelayanan. Engkau memberkati dan menyertai mereka di dalam perjalanan. Engkau memberkati mereka dalam pertemanan dan friendship. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hidup mereka selalu punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga membuat hidup mereka tidak sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus kami naikkan doa kami, dan kami menengadahkan hati kami Tuhan untuk kembali dalam hidup kami sehari-hari, pulang dalam damai dan menerima berkat-Mu. May the God of love bless you and keep you. May the compassionate Lord Jesus, the Christ, smile upon you and be gracious toward you. And may the Spirit of truth lead you in the path of wisdom and peace. And God's people say, Amen. Saat teduh berdoa kembali.